Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, tabe salamat kulinalatai, salam sujud karade malempang, adil katalino wajuraming kasaruga, kasengat kajubata, arus. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang kurikulum merdeka, mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum di sekolah dasar. Dosen pengampu Ibu Asih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Aliyah dengan NIM 213030 212241, Prodi PGSD angkatan 2021, Rombel A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum merdeka untuk melaksanakan tugas saya yang diberikan oleh Ibu Asih. Apa sih kurikulum? Jadi, yang dimaksud dengan kurikulum merdeka adalah secara umum kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pendidikan yang dicanangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ini merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013 yang telah digunakan sebelumnya pada tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya dikhususkan untuk satuan pendidikan SMA atau sederajat, tetapi juga akan diberlakukan untuk tingkat lainnya, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Dikutip dari laman kurikulum GTK kemdikbud.go.id, kurikulum Merdeka Belajar adalah opsi bagi semua satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakannya. Jadi, bagi sekolah yang belum siap melakukan kurikulum ini, masih bisa menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka antara lain, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dalam kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila, dan kurikulum ini berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Inilah transformasi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai tujuan paling utama. Next, ciri khas kurikulum Merdeka Belajar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berbasis proyek dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang terakhir, fleksibel bagi guru dan siswa. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga pada waktu cukup untuk mempelajari dan mendalami bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang terakhir, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
Kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan yang terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka belajar ini juga memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan kurikulum sebelumnya, yaitu lebih sederhana dan mendalam serta efektif dan interaktif. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, guru akan lebih fokus pada pembelajaran. Mungkin untuk penjelasan saya kali ini dalam materi kurikulum Merdeka sampai di sini. Menurut saya ini masih banyak kekurangan dalam video saya ini. Semoga teman-teman yang menonton dan mendengarkannya dapat memahami dari isi video saya. Jika ada kekurangannya, saya minta maaf, dan jika ada lebih atau ilmu yang bermanfaat bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Selamat berjumpa lagi.